Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ino Octaviona dengan NPM 222040133 dari semester 3. Nah, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan permasalahan yang ada di salah satu perusahaan, yaitu PT Telkomsel. Nah, adapun alur proses pembuatan keputusannya yaitu menentukan masalah, menentukan batasan, mengembangkan alternatif jawaban, menganalisis setiap alternatif, memilih alternatif, melaksanakan keputusan, dan yang terakhir memastikan sistem kontrol dan evaluasi atas keputusan. Nah, tapi sebelum ke poin-poin tersebut, di sini saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu apa itu PT Telkomsel. Nah, PT Telkomsel ini adalah perusahaan badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, lanjut ke poin pertama, yaitu permasalahan. Nah, adapun salah satunya permasalahan di PT Telkomsel ini yaitu ketika melakukan perpanjangan sewa-menyewa lahan pembangunan tower, pihak landlord atau yang menyewakan ini menentukan harga sewa di luar harga yang sudah ditentukan oleh manajemen perusahaan. Artinya landlord ini menentukan harga bisa menjadi 2-3 kali lipat dari harga yang sudah ditentukan oleh manajemen. Nah, ini adalah salah satu permasalahan utama yang ada di PT Telkomsel ini. Nah, lanjut ke poin kedua, yaitu batasan masalah. Nah, batasannya itu adalah perusahaan ini tidak bisa menuruti permintaan pemilik lahan melebihi dari harga sewa yang sudah ditentukan. Karena perusahaan ini sudah memiliki batasan, diantaranya adalah batasan mengenai harga sewa menyewa pembangunan tower ke setiap landlord. Nah, baik, selanjutnya masuk ke poin ketiga, yaitu mengembangkan alternatif jawaban. Nah, alternatif yang pertama ini dilakukan dengan negosiasi terlebih dahulu dengan pihak landlord untuk meminimalisir permasalahan berlanjut terkait dengan harga sewa lahan yang sudah ditentukan dengan harga final yang ditentukan oleh manajemen perusahaan. Nah, yang kedua adalah dengan cara towernya dibongkar. Perusahaan menentukan titik baru atau melakukan relokasi tower dengan titik yang baru dan harga sewa yang baru kepada pemilik lahan yang baru atau landlord yang baru dengan radius biasanya 200-300 meter. Kemudian alternatif yang ketiga ini dengan cara mengupgrade antena dan memperkuat sinyal ke tower terdekat, dipancarkan ke daerah bekas pembangunan pertama agar area tersebut masih tercover signal. Nah, itu adalah alternatif jawaban. Nah, alternatif yang ketiga ini dilakukan jika alternatif yang pertama dan yang kedua ini tidak berhasil. Baik, selanjutnya ke poin keempat, yaitu menganalisis alternatif. Nah, alternatif yang pertama itu dilakukan negosiasi untuk meminimalisir permasalahan perpanjangan sewa menyewa pembangunan tower dengan pihak landlord. Nah, jika alternatif ini berhasil, maka tidak ada masalah, artinya sewa menyewa ini berjalan dengan lancar. Nah, lanjut yang kedua itu juga bertujuan untuk meminimalisir permasalahan, juga menentukan batasan-batasan yang telah ditentukan oleh perusahaan sehingga tidak menimbulkan kerugian dalam sewa menyewa pembangunan tower. Alternatif yang kedua ini harus direlokasi ke tempat yang baru. Lanjut, alternatif yang ketiga dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisir permasalahan jika alternatif yang pertama dan dua tidak berhasil. Nah, alternatif ini membutuhkan effort yang lebih, artinya perusahaan harus melakukan upgrade perangkat di tower terdekat. Nah, alternatif ini merupakan alternatif yang terakhir. Baik, selanjutnya di sini saya membuat diagram alternatif. Nah, angka ini adalah angka estimasi dari total pembangunan tower sebanyak 150 pembangunan tower. Nah, yang banyak menggunakan alternatif pertama yaitu 53% dari 150, artinya ada 80% pembangunan tower. Nah, yang banyak menggunakan alternatif kedua yaitu ada 33% dari 150, artinya ada 50 titik pembangunan. Nah, alternatif yang ketiga ada 13% dari 150, artinya ada 20 titik yang melakukan upgrade perangkat. Baik, selanjutnya masuk ke poin kelima, yaitu memilih alternatif.
Nah, alternatif yang bisa menjadi pilihan yang tepat ketika permasalahan terjadi adalah alternatif yang kedua, yaitu membongkar tower dan melakukan perpindahan tower dengan cara merelokasi tower ke tempat lain dengan pemilik lahan yang berbeda dan harga yang berbeda pula. Nah, itu adalah pemilihan alternatifnya. Baik, selanjutnya masuk ke poin ke-6, yaitu melaksanakan keputusan. Nah, dari hasil analisis berbagai macam alternatif tadi, diputuskan bahwa jika hasil negosiasi tidak menghasilkan keputusan yang baik ke antara kedua belah pihak, maka perusahaan memilih alternatif yang kedua, yaitu dengan cara melakukan pembongkaran tower dengan merelokasi tower ke tempat lain dengan radius kisaran 200-500 meter dari lokasi awal agar penyewa dapat menyesuaikan batasan atau memaksimalkan budget yang telah ditentukan oleh perusahaan. Baik, selanjutnya masuk ke poin terakhir, yaitu memastikan sistem kontrol dan evaluasi atas keputusan, yaitu menentukan target dan pencapaian yang baru. Kenaikan target biasanya naik sekitar 6-7% dari target posisi tower awal. Target di sini maksudnya adalah revenue pendapatan dari pelanggan Telkomsel yang menggunakan pulsa data dan pulsa reguler atau telepon. Lalu monitoring pencapaian penerimaan signal terhadap pelanggan sehingga mencapai target melebihi dari target posisi tower sebelumnya. Baik, itu adalah salah satu permasalahan yang ada di PT Telkomsel ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.